Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak soleh-solehah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran masih di tema 4 subtema 1. Materi hari ini yaitu mengolah informasi dan teks bacaan ya, dari teks cerita, dongeng, dan juga buku sastra. Baiklah, kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Langkah-langkah untuk mengolah atau mengambil informasi penting dari teks bacaan diantaranya yaitu membaca teks dengan seksama, menggarisbawahi kosakata baru, menemukan kalimat pendukung dalam suatu teks. Mengulas isi buku sastra. Hal yang diulas dalam buku sastra yaitu ada beberapa diantaranya. Ada data buku, inti cerita, manfaat membaca buku tersebut, kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Adapun dari cerpen. Pada cerpen ini merupakan cerita pendek tentang kehidupan manusia. Ya, dalam cerpen ada amanat yang tersurat dan tersiratnya, yaitu amanat pengarang yang tertuang melalui karakter tokoh cerita, dan ada juga yang tidak tertuang melalui karakter tokoh cerita. Latar waktu. Nah, latar waktu ini dapat diketahui melalui lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Dan juga ada penokohan. Nah, penokohan ini adalah gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Jadi dalam sebuah cerita itu ada tokoh-tokohnya. Kita lanjutkan. Langkah-langkah membacakan cerpen kepada orang lain. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, memahami isi cerita sebelum bercerita. Yang kedua, harus dengan ekspresi dan mimik. Yang ketiga, bercerita menggunakan alat peraga. Tentunya alat peraga yang sesuai dengan cerita yang kita bacakan. Yang keempat, bercerita dengan ekspresif dengan kombinasi suara dan lafal. Dan yang kelima, menutup cerita dengan akhiran yang menarik. Jadi, menutup cerita dengan kesimpulan dari cerita yang dibacakan. Membandingkan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Nah, di dalam sebuah cerita selalu menghadirkan tokoh-tokoh ya sebagai alat untuk menjalankan cerita tersebut. Salah satu unsur intrinsik dari sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita yang mengalami serangkaian peristiwa yang terjadi menjadi sebuah cerita. Tokoh juga dalam cerita menggambarkan memiliki watak tertentu. Hal ini disebut dengan penokohan. Ya, nah, tiap-tiap tokoh ini akan diberikan karakter, ya, sikap, watak ataupun pikiran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pada cerita.
Tokoh sebagai pembawa pesan yang dapat diteladani oleh pembaca ada dua. Yang pertama, contoh sikap yang bisa diteladani. Ada sikap rajin, sikap cerdas, sikap ramah, dan sikap rendah hati. Lalu contoh sikap yang kedua, contoh sikap yang tidak bisa diteladani. Yang pertama, malas, sombong, jahat, dan bohong. Ini adalah contoh-contoh sikap yang bisa diteladani dan tidak bisa diteladani yang dibawakan oleh tokoh pada sebuah teks atau sebuah cerita. Kita lanjutkan. Penulisan kalimat dalam wawancara biasa menggunakan kalimat langsung. Nah, kita mengetahui tentang kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Jadi, itu namanya kalimat langsung. Ciri-ciri kalimat langsung. Pada kalimat langsung, kalimat petikan ditandai dengan tanda petik. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Baiklah anak-anak, materi Ibu sampaikan cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di materi berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan memakai masker jika bepergian. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.